Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 283, serahkan pria ini padaku. Shen Tianyu berada di peringkat 489 dalam daftar bulan darah dan telah memahami sumber angin. Dia bertarung sengit dengan seorang ahli setengah suci untuk waktu yang lama, meskipun dia kalah. Orang ini memenuhi syarat agar aku bisa menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Jian Wushuang mengingat informasi tentang Shen Tianyu, saat niat bertarung yang kuat terpancar dari tubuhnya. Berdengung, seberkas cahaya pedang dingin membelah kekosongan dan muncul di depan Jian Wushuang. Jian Wushuang mengerutkan bibirnya dan membangkitkan kekuatan spiritualnya. Ketika lengannya penuh dengan kekuatan, dia melambaikannya sedikit. Kemudian pedang pembunuh tiga miliknya, yang membawa momentum besar, menyerang. Shen Tianyu tidak memperhatikannya. Dia telah mengalahkan Taisan dan 8 lainnya dengan satu gerakan. Bahkan seorang ahli biasa di puncak alam yang void tidak dapat menghalangi serangannya. Akan tetapi, saat pukulan lawannya bertabrakan dengan pedangnya, Shen Tianyu tiba-tiba mengangkat kepalanya karena terkejut, karena dia merasakan suatu kekuatan dahsyat datang. Buk! Shen Tianyu terpaksa mundur hampir 100 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya di atas void. Guru, sungguh ahli. Shen Tianyu menatap Jian Wushuang dengan serius. Hanya dengan satu pukulan, dia telah menyadari bahwa Jian Wushuang setidaknya lebih kuat dari Taisan dan 8 lainnya. Siapa kamu? Shen Tianyu bertanya dengan suara rendah. Pendekar, jawab Jian Wushuang. Aku belum pernah mendengar tentangmu. Shen Tianyu menggelengkan kepalanya. Sekarang kau sudah tahu. Jian Wushuang mencibir. Hei, kedengarannya sombong sekali. Beraninya kau menghalangiku, kau akan mati. Tatapan mata Shen Tianyu menjadi dingin dan tubuhnya melayang dalam sekejap mata, disertai hembusan angin dari void. Serahkan orang ini padaku. Jian Wushuang berbicara kepada Taisan dan Mo Ying yang terkejut. Kemudian dengan satu langkah, kekuatan pedang pembunuh tiga itu meraung dan menebas ke depan. Tidak ada apapun di void. Namun, sosok seperti hantu muncul di void ini setelah Jian Wushuang menyerang. Ternyata itu adalah Shen Tianyu. Cahaya pedangnya bertabrakan dengan milik Jian Wushuang, menyebabkan suara keras. Saat kekuatan menakutkan menyebar. Wih ha plus wih ha plus. Kedua sosok itu tiba-tiba menghilang. Di mana mereka? 9 rekan satu tim lainnya membelalakan mata dan menatap dengan kaget. Shen Tianyu telah membuat mereka takut, sedangkan Jian Wushuang bahkan lebih mengejutkan. Mereka gagal menghalangi Shen Tianyu, tetapi Jian Wushuang dapat menghalanginya sendiri. Jian Wushuang tiba-tiba muncul di atas kekosongan. Seberkas cahaya putih muncul. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga Jian Wushuang tidak bisa membuka matanya. Pada saat ini, seberkas cahaya itu tiba-tiba menyapu kepala Jian Wushuang. Hah! Taisan dan 8 rekan setim lainnya tidak dapat menahan diri untuk berseru. Apakah Jian Wushuang akan mati? Sebenarnya, mereka tidak melihat setetes darah pun, tetapi tubuh Jian Wushuang perlahan menghilang. Itu hanya bayangan. Bayangan pedang dingin tiba-tiba muncul di belakang Shen Tianyu. Shen Tianyu merasakannya dan membalikkan tangannya untuk menangkisnya. Dengan suara keras, mereka berdua menghilang lagi. Seberapa cepat? Taisan dan 8 rekan setim lainnya terkejut dengan apa yang terjadi. Cuh! Sebuah jurang yang dalam tiba-tiba muncul di tanah. Jelas, itu disebabkan oleh pedang panjang. Kemudian dengan suara ledakan keras, sebuah lubang dalam lainnya muncul. Meskipun mereka adalah para ahli di puncak alam kekosongan yang dan memperhatikan dengan saksama, mereka tidak dapat melihat kedua sosok itu. Ledakan. Void terbelah menjadi 2. Shen Tianyu melayang di atas kekosongan dan menatap Jian Wushuang dengan serius. Dia tidak lagi memandang rendah Jian Wushuang. Dia baru saja mencapai alam void yang awal. Di luar dugaanku dia bisa mengejarku. Shen Tianyu berpikir dengan heran, karena dia sendiri telah memahami sumber angin. Jika seseorang mempelajari Gale Essence hingga batas maksimal, seseorang dapat memahami Gale Source. Gale Source dapat meningkatkan kecepatan. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk kecepatannya, para ahli setengah suci biasa mungkin tidak akan bisa mengejarnya. Namun, Jian Wushuang, yang baru saja berada di alam void yang awal, tidak lebih lambat darinya. Shen Tianyu tidak tahu bahwa Jian Wushuang telah memahami asal mula dunia, yang merupakan kombinasi sempurna dari 4 jenis esensi. Itu berarti bahwa ia ahli dalam setiap aspek, termasuk kecepatan. Yang lebih penting, Jian Wushuang telah mencapai momentum, jauh lebih tinggi daripada Shen Tianyu. Jangan buang waktu dengannya, atau aku akan mendapat masalah besar jika ketiga pelindung itu datang. Pikir Shen Tianyu. Kemudian dia berubah menjadi embusan angin dan melesat keluar. Nak, ayo kita bertarung sampai mati, teriak Shen Tianyu. Itulah yang aku inginkan. Jian Wushuang mencibir dan mulai melancarkan serangan.
Kabut pedang. Esensi pedang yang menderu membentuk kabut tebal, menciptakan alam esensi pedang yang kecil. Shen Tianyu tertekan oleh kabut tebal, yang memengaruhi kecepatannya. Apa? Wajah Shen Tianyu berubah, tetapi dia masih mempertahankan momentumnya. 1000 luka. Pergilah ke neraka. Teriak Shen Tianyu dengan suara rendah. Sejumlah besar kekuatan spiritual terkumpul di pedang Qian miliknya dan membuat pedang itu berukuran 2 kali lipat. Dengan kekuatan yang melonjak, pedang itu menyerang dengan keras. Dalam sekejap mata, langit dan bumi terbelah menjadi 2. Teknik pedang tanpa pamrih, jurus ke-6. Kekuatan tempur Jian Wushuang mencapai puncaknya. Kekuatan pedang pembunuh 3 miliknya meledak pada saat ini. Sebuah pukulan gemilang bergerak maju. Kedua kekuatan mengerikan itu membuat para penonton menahan napas. Seketika dua kekuatan besar dan mengerikan saling bertabrakan dengan dahsyat di Void. Ledakan. Gempa ini mengguncang bumi dan gunung, disertai angin kencang yang dahsyat. Saat berikutnya, sebuah sosok terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Sosok itu adalah Shen Tianyu.